Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angga Trisaputra, peserta Latsar CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proses yang saya lalui selama penyelesaian aktualisasi pelatihan dasar CPNS saya. Penulis telah memetakan isu yang akan diangkat dalam aktualisasi ini sesuai dengan arahan coach dan mentor pada seminar rancangan sebelumnya. Isu yang diangkat terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada pekerjaan peningkatan jalan. Dari isu tersebut, dibuatlah 4 cara pemecahan isu. Yang pertama adalah penyusunan instruksi kerja atau IK. Tahapan pada kegiatan pertama yaitu melakukan studi literatur mendalam pada dokumen RKL-RPL AMDAL kawasan IKN. Kemudian merancang kerangka dan sistematika IK agar logis dan aplikatif, menulis konten draft IK secara rinci, melakukan konsultasi draft IK dengan mentor, dan melakukan revisi berdasarkan arahan. Dalam penyusunan IK, pertama-tama kita perlu mengulas dokumen RKL-RPL untuk merangkum semua kewajiban lingkungan yang ada. Setelah itu, kita bisa membangun kerangka IK dengan cara yang teratur dan membuat draft operasional yang diunggah untuk diperbaiki bersama mentor, yaitu Bapak Rizal Palevi. Dalam proyek ini, penulis bertanggung jawab atas operasional dan harus mampu menilai serta memvalidasi instruksi kerja yang dibuat. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi. Di antaranya, penulis sempat salah paham terkait instruksi kerja yang harus dibuat. Sebelumnya, penulis mengira bahwa instruksi kerja yang dibuat adalah surat perintah kerja. Tetapi setelah berkoordinasi dengan mentor, penulis mendapatkan arahan bahwa instruksi kerja yang dimaksud adalah panduan kerja terkait pengelolaan lingkungan. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan checklist digital pemantauan. Ada 4 tahapan yang dilalui untuk memenuhi tahapan kegiatan ini. Pertama adalah merancang item checklist, memilih platform dan membangun formulir, melakukan uji coba internal dan sosialisasi terbatas, serta menyempurnakan prototype checklist berdasarkan umpan balik. Checklist digital ditambahkan setelah melakukan pencarian dan uji coba menyeluruh menggunakan Airtable, Microsoft List, dan Google Spreadsheet. Penulis memilih Google Spreadsheet sebagai checklist karena mudah digunakan, gratis, dan memungkinkan integrasi data secara otomatis. Prototype checklist dibuat dan diuji coba, kemudian diperbaiki berdasarkan masukan dari rekan-rekan kerja. Keuntungan dari checklist digital adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan instruksi kerja, serta mendukung smart ASN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan. Checklist digital ini selaras dengan konsep Smart City yang mendorong literasi digital dan adaptasi dalam operasional, serta berfokus pada pengguna untuk mencapai tujuan yang jelas dan memenuhi tenggat waktu. Checklist digital ini diharapkan mampu menjadi pengingat bagi penyedia jasa ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk selalu taat terhadap komitmen pengelolaan lingkungan. Kegiatan ketiga yang dilakukan adalah pembuatan video panduan. Ada 4 tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini, yaitu menyusun naskah dan storyboard dengan merangkum poin-poin penting dari IK, melakukan pengambilan gambar dan video ilustrasi di lapangan, melakukan proses penyuntingan video, serta finalisasi video. Menggunakan video tutorial adalah cara untuk menunjukkan smart ASN yang memiliki literasi digital dan adaptif, serta menerapkan pelayanan yang jelas dan terukur dalam penyampaian informasi. Penulis juga melakukan sharing knowledge terhadap video ini bersama rekan kerja. Berikut cuplikan dari video yang dimaksud. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah komitmen kita bersama untuk masa depan. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari kekuatan infrastruktur, tetapi juga dari terjaganya kelestarian lingkungan. Dengan bekerja secara aman, bersih, dan peduli lingkungan, kita tidak hanya membangun jalan, kita membangun peradaban. Mari wujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan, kebanggaan Indonesia.
Kegiatan terakhir yaitu pembuatan infografis. 4 tahapan yang dilakukan yaitu meringkas alur proses pemantauan dari IKA, membuat beberapa alternatif desain, melakukan konsultasi draft desain, dan melakukan revisi serta finalisasi desain dengan format digital dan cetak. Dalam tugas ini, penulis menyusun dan merevisi IKA yang kompleks untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa alur ide ini dapat diterapkan pada proyek lain dan disarankan untuk diterapkan dalam operasional lain di IKN. Penulis juga berupaya agar infografis yang dibuat dapat dipahami oleh semua level pekerja di pekerjaan konstruksi peningkatan jalan maupun jembatan. Dalam pelaksanaannya, penulis juga berkoordinasi dan dibantu oleh HSSE dari pihak penyedia jasa. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Mutia Fitayuwana dari proyek peningkatan jalan KIPP 1B Paket A. Kami dari perusahaan Adi, Jaya Konstruksi, dan Cahaya KSO. Terima kasih atas prototipe yang sudah diberikan. Harapannya dengan adanya prototipe ini juga sebagai reminder kita semua sebagai pekerja konstruksi untuk tetap lebih concern lagi untuk program-program lingkungan, karena memang konstruksi ini kan sangat erat kaitannya dengan citra merusak lingkungan. Jadi untuk itu kita perlu juga upaya dalam bentuk program-program untuk tetap menjaga keseimbangan alam di area kerja kita. Selama proses ini, penulis mendapatkan pembelajaran berharga bahwa kunci keberhasilan dari aktualisasi ini adalah perwujudan dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai adaptif mendorong penulis untuk berinovasi dengan teknologi digital. Nilai kompeten diwujudkan dalam kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi alat kerja. Proses diskusi intensif dengan mentor dan tim lapangan merupakan cerminan nilai kolaboratif dan harmonis. Dan seluruh produk ini dirancang dengan menempatkan kemudahan pengguna sebagai prioritas utama, yang merupakan esensi dari berorientasi pelayanan. Kedepan, sistem ini tidak akan berhenti di sini. Rencana tindak lanjut strategis adalah implementasi penuh pada sisa periode proyek, dan mengusulkan model ini untuk direplikasi sebagai standar pada paket pekerjaan konstruksi lainnya di otorita IKN. Demikian pemaparan dari penulis. Semoga aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memastikan setiap jengkal pembangunan di ibu kota Nusantara berjalan selaras dengan visi besarnya sebagai kota dunia untuk semua yang berkelanjutan.